oleh malaikat. Ya, ketika arsy itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan itu malaikat arsy, malaikat yang menopang arsy ya untuk membawanya. Tapi malaikat ya, merasa berat ya, menopang arsy. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, coba kamu ucapkan subhanallah. Ya. Kemudian para malaikat mengucapkan subhanallah. Wa tayassara alaihim hamluhu. Kemudian setelah mengucapkan subhanallah, dirasa ringan itu membawa arsy ya, oleh malaikat. Wa ja'alu yaqulu tula dahri subhanallah ila an khalaqa Adam alaihi salam. Dan itu malaikat arsy baca terus tuh setiap hari sepanjang masa itu. Wiridannya subhanallah, subhanallah. Sampai kapan? Sampai Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ajisa Adam alaihissalam alhamahu Allah taala qaul alhamdulillah. Kemudian suatu saat ketika kanjeng Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, kanjeng Nabi Adam bersin. Ya. Bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau muak, tasawuf itu dari setan. Makanya kanjeng Nabi seumur hidupnya enggak pernah muak. Kanjeng Nabi seumur hidupnya enggak pernah muak. Ya, dan kanjeng Nabi seumur hidupnya enggak pernah itu ditemroki sama lalat. Enggak pernah. Ya, kalau kata Habib Abdullah ya bin Syekh Abu Bakar, lalat itu tahu gini. Ya, agama nempel di tubuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ya setelah kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani pun ya selama hidupnya nggak pernah ditemrokin lalat. Ya, orang-orang kita udah mandi aja ditemrokin lalat. Apalagi belum. Nah, kemudian ya, ketika Nabi Adam alaihissalam itu bersin, kemudian Allah mengilhamkan kepada Sayyidina Adam dengan suruh mengucapkan alhamdulillah. Faqala ta'ala yarhamukallah yarhamuka rabbuk. Ketika Nabi Adam itu bersin, kemudian Allah langsung menjawab, yarhamuka rabbuk, mudah-mudahan Allah itu merahmati kamu, Tuhanmu itu merahmati kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu menjadi wajib tuh. Ya, salah satu kewajiban apabila ada orang yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mengucapkannya, yang mendengarnya menjawab yarhamukallah. Kemudian dibalas lagi sama yang ya bersin tadi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kamu dan membaguskan diri kamu. Ya, saling mendoakan, bersin saja saling mendoakan. Ya, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu. Tapi ada syaratnya. Kalau bersin, kalau yang bersin itu enggak ngomong alhamdulillah, enggak wajib tuh. Ya, mengucapkan menjawab alhamdulillah, dan bersinnya itu tidak lebih dari tiga kali. Kalau 3 kali sudah penyakit dia itu. Kemudian wa tayassara alaihi wa yamam kawalihada walaktuka. Ya, kata Allah, ya, sebab ini ya aku menciptakanmu wahai Adam. Faqalat al-malaika kalimatun thaniyatun jalilatun syarifatun la yanbaghi bina ya, an nataghafala 'alaiha anha wa fadamtuha ila hadha. Kata malaikat, ya, ini 2 kalimat yang mulia, yang begitu agung, maka tidak seyogyanya kami para malaikat itu melupakan kalimat 2 kalimat tadi. Lalu ditambahkan itu malaikat zikirnya, bukan hanya subhanallah, tapi ditambahkan subhanallah walhamdulillah. Kemudian kata ya, Ibnu Abbas dilanjutkan, faqalu ala tuwi tahdi subhanallah walhamdulillah. Ya, setelah dapat 2 kalimat itu, malaikat semua ini ya wiridannya subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah setiap hari. Ila an ba'athallahu ta'ala Nuhan alaihi salam wa kana awwalu man ittakhadha aslami qaumin Nuh, wa auha Allah ta'ala ila Nuhi ay ya'muru qaumahu ay yaqulu la ilaha illallah wa yurdi alaihim. Sampai kapan itu malaikat ya baca subhanallah walhamdulillah? Sampai Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Nabi Nuh alaihi salam ya. Kemudian Nabi itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengajarkan umatnya ya kalimat la ilaha illallah.
Faqalat al-malaikatu hadza kalimatun thaniyatun thalitsatun jalilatun syarifatun la yanbaghi lana an nataghafala anha wa dawtuha ila hadaini. Wa ja'alu yaquluna 'ala qawli tahrid subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ditambah lagi itu udah satu lagi dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian para malaikat ditambahkan wiridnya dari subhanallah walhamdulillah, ditambahkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ila ayat mata Ibrahim alaihissalam. Fa'amarahu bi qurban, thumma fita'ahu bi kasbin, falamma ra'u kabshan qala ta'ala Allahu akbar farhan bidzalik. Ya, kemudian sampai kapan itu malaikat itu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ya, sampai Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim itu diwahyukan, diperintahkan untuk berkurban. Kemudian Nabi Ibrahim berkurban domba, dan dia melihat, ya, Allah melihat dengan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu tulus, maka Allah mengatakan Allahu akbar farhan bidzalik. Ya. Kemudian malaikat berkata, "Hadi kalimatun rabi'atun jalilatun syarifatun." Ya, 4 kalimat ini kalimat yang mulia, ya, yang agung di sisi Allah, yakni, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi, ya, semuanya ada sejarahnya dari masing-masing Nabi Allah Subhanahu wa taala. Falamma haddatsa Jibril alaihissalam bi hadhil hadis, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala. Kemudian malaikat Jibril itu menceritakan hal itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, kemudian cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi takjub, ya, Nabi itu merasa heran, merasa takjub, ya, merasa heran, kagum, ya, dengan ceritanya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi berkata, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sempurnalah itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum falamma qasama bainakum arzaqakum inna Allaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Ya. Kemudian hadis diriwayatkan Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah itu membagi akhlak kamu itu, ya, seperti hanya membagi rezeki kamu. Sudah diatur semuanya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu membagikan harta kepada hambanya, ya, semuanya dibagi. Yang dicintai oleh Allah dikasih oleh Allah harta, yang enggak dicintai oleh Allah dikasih semuanya oleh Allah. Karena apa? Sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ciptanya Allah mendapatkan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman, enggak beriman dikasih rezeki oleh Allah. Ya. Binatang, manusia dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia, ya. Makanya manusia kadang zaman sekarang takut itu punya anak banyak, punya anak banyak, takut. Beda sama orang dulu. Orang dulu itu keyakinannya masya Allah, ya, walaupun kerjanya cuma bertani, berjualan, anaknya berapa? 5, wah, tinggal ke mana? Satu pesantren, satu macam-macam berhasil semua. Ya, karena keyakinannya hebat orang dulu. Ya, yakin Allah yang ngasih makan. Orang sekarang punya anak 2 udah takut. Ya, udah kalau bisa berai dulu dah. AB, ya. Itu kan, kalau anaknya 2, ya, ibarat ayam itu bagus, netes semua bagus. Kalau dua-duanya tembuk, dua-duanya tembuk, biar dikagak nyusahin dia. Nah, ya. Orang dulu yakinnya hebat. Orang sekarang takut miskin, takut tidak makan. Sudah kita dalam Al-Quran itu. Ya. Dan kita harus yakin Allah setiap menciptakan makhluknya, baik itu berupa hewan atau binatang,
setiap Allah menciptakan makhluknya, si Allah itu makhluk, selain Allah itu makhluk, ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, punya anak 2 makan itu semuanya. Punya anak 3 makan itu. Punya anak 4 makan semuanya. Karena rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan macam-macam. Ya, Allah sudah tentukan. Nah, dikatakan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan harta kepada ya seseorang, memberikan rezeki kepada seseorang, baik orang yang dicintai oleh Allah dan yang tidak dicintai oleh Allah, dapat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yu'til imana illa man yuhibbu. Tapi Allah tidak memberikan iman kepada sembarang orang. Allah memberikan iman kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza ahabba Allahu 'abdan 'atahu al-imana wa man dhamma bil mali yanfa'u. Ya, kemudian ketika Allah senang cinta kepada seorang hamba, Allah kasih itu yang keimanan di dalam hatinya. Ya. Sama orang yang ketika hamil, ya, seorang ibu ketika hamil itu langsung itu Allah berikan cahaya, ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rahman Rahimnya Allah kasih itu pada dirinya ibu dan bapaknya, pada hati ibu dan bapaknya. Sehingga apa? Itu perempuan orang tua kita kalau ketika hamil dirawat itu hamilannya, didoain segala macam. Ya. Kemudian ketika lahir mau anaknya hitam, mau anaknya pesek, tetap aja disayang. Ya. Karena apa? Allah berikan itu sifat Rahman Rahimnya Allah pada kedua orang tuanya. Tapi kalau itu ibu, seorang ibu dari kasih sifat rahim, Rahman Rahimnya Allah, ya, ketika hamil saja sudah frustasi, ya, bukan bersyukur, tapi sudah stres. Ya, akhirnya apa? Digugurin di kandungan. Atau ketika lahir, ya, karena tidak dikasih sifat Rahman Rahimnya Allah, dibuang itu tidak lahir. Tapi ketika ya, orang tua itu diberikan sifat Rahman Rahimnya, walaupun itu anak ya lahir dalam keadaan cacat, tetap itu dirawat sampai dewasa. Walaupun apapun bentuknya, apapun fisiknya, mau ganteng, mau cakep, mau jelek, mau hitam, mau putih, mau pesek, mau macu, tetap aja disayang sama orang. Kadang tetangganya yang ngatain hitam, bapaknya marah. Padahal emang hitam itu anak. Ya, karena apa? Saking sayangnya orang. Kemudian dikatakan, faman dhamana bil mali yanfa'u wa khafa 'ala dawa ayyujahida wa haba 'alayhi ayyuka bidah fayaqsir min qawli la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah. Kemudian kalau orang itu ya, dia bakhil dengan hartanya, sudah dikasih harta, kemudian dia takut, ya, khawatir dengan musuh-musuhnya, ya, kemudian dia ya, punya perasaan takut kepada orang, ya, maka falyuksir min qawli la ilaha illallah, maka perbanyaklah baca la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Wa riya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, biar aku la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tarakat alaihi syamsu. Perkataan itu kata kanjeng Nabi lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada munculnya matahari. Saking mulianya itu kalimat. Wariya Samrah bin Jundub An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berkata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul kalami arba, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 ya, kalimat ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih utama itu ya kalamnya setelah Al-Qur'an, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar. Kata kanjeng Nabi, la yadurruka bihinna, ya, badata, biayyihinna badata. Tidak apa-apa, tidak membahayakan kepada kamu dari mana saja kamu boleh mulai. Jadi bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Riwayat yang tadi di atas dikatakan, ya, bahkan ya, bukan hanya dari subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Boleh dari mana saja dimulai. Ya, bi ayyihinna bada'ta, kata kita. Terserah kau mau mulai dari mana saja. Boleh dari lafaz subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau dari la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah dan sebagainya. Terserah. Tapi ada kalimat ulama mengatakan ibda bima bada Allah. Ya, kamu dahulukanlah seperti kamu mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ulama itu menyusun, ya, mengambil dari hadis-hadis kanjeng Nabi perkataan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Ya, jadi ibda kama bada Allah, mulailah oleh kamu seperti yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan Wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala annahu kana idza sami'a sa'ilan yas'alu syai'an yaqulu man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan. Al-Baqarah, ya, ayat 245. Kata Ibnu Mas'ud, apabila ada seorang bertanya tentang ayat Allah, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan, ya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, qardan hasanah, wa yaqulu Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa qala hadza huwa qardan hasanah. Inilah pinjaman buat Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Tapi sebenarnya di dalam tafsir dikatakan ini maksud meminjamkan Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud juga sama menafsirkan bahwasanya pinjaman Allah adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dikatakan bahwasanya wariya qala al-faqih, yani idza kana rajulu mu'siran wa lam yakun ma'ahu shay'un yatasaddaqu bihi qalilun hadhihi fakul falyakul hadhil kalimat fayanalu fadla sadaqah. Kata Abu Lis al-Qarni alif hadis kita, yakni apabila seseorang itu susah, boksir, dia tidak punya sesuatu, tidak punya uang untuk disedekahkan, ya, maka ucapkanlah, ya, kalimat tersebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau berarti ucap itu langsung punya duit, tidak, ya, apa? Fayanalu fadla sadaqah, maka sama saja dengan mengucapkan kalimat tersebut sama dengan fadilah sedekah, ya. Karena setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, ya. Di dalam kitab Qirtas Syaratul Antos, ya, itu diterangkan oleh Syekh Al-Baros, ya. Di Kitabul Antos itu ada syarahnya, ada kitabnya 2 jilid, namanya kitab Al-Qirtas, syarah dari Rabiul Antos. Ada juga syarahnya dari Rabiul Haddad. Rabiul Haddad itu, ya, banyak menyerahkan. Ada kitab Ismul Hasin agak tipis. Ada lagi tulisannya, ya, dikarang oleh Imam Abdullah bin Haddad. Nah, di dalam kitab Rabiul Antos, ya, diterangkan itu oleh, ya, Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu murid dari Sahih Rabiul Antos. Pada satu saat, ya, diceritakan bahwasanya, ya, Sahih Rabiul Antos, ya, sedang dipijitin sama Syekh Ali Baros. Pijitin. Kemudian Sahih Rabiul Antos ngomong sama santri-santrinya, wahai santri, ya, itu nanti sebentar lagi ada Nabi Khidir. Di depan rumah itu ada Nabi Khidir nanti di depan gerbang. Semuanya murid-muridnya Rabiul Antos, ya, saya berarti, ya, datang ke depan, ya,
gerbangnya, rumahnya. Buat umit siapa? Nabi Khidir. Pengen tahu Nabi Khidir. Ya. Ini Syekh Ali Baros, ya. Dia tetap itu mijitin gurunya. Kemudian kata gurunya, "Baik, pulang." Ya. Ali Baros, ya. Ini kenapa nggak ikut ya teman-temanmu itu yang Nabi Khidir? Ya. Kemudian kata Syekh Ali Baros, ya, tidak guru, ya. Bagi saya, antum itu lebih mulia daripada Nabi Khidir. Antum itu lebih mulia daripada Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena antum guruku yang mendidik ruh dan jasadku. Saking taatnya kepada guru. Kadang kita berbalik. Ya. Mau guru-guru setempat, ya acuh tidak acuh. Ya. Tapi kalau ada ya, ulama, ya itu dari mana-mana. Ya. Itu buat cium bolak-balik, cium tangan, hei sama emaknya kalau cium tangan, sama bapaknya kalau cium, cium tangan sama emaknya, ya biasa saja, cium tangan sama ulama-ulama yang jauh bisa bolak-balik, kadang sama ulama setempat yang ada di kampungnya, aja tak acuh, padahal mereka itu yang memberikan aset kepada kita untuk akhirat. Jangan dibalik, ya. Tetap kita punya ini ulama-ulama setempat kita, ya seperti hanya dicontohkan oleh Syekh Ali Baros. Kata Syekh Ali Baros, antum lebih mulia daripada Nabi Khidir. Ya Tuhan dulu, kan antum yang mendidik ruh dan jasad saya. Kemudian dikatakan, waliya fi khabar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan di dalam satu khabar bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad SAW hatta ashabahu ala sadaqah fa ja'ala an-nasu yatasaddaquna wa Abu Umamah jalisa baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuharik syafataini. Ya satu saat ya kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Ya. Kemudian ya para sahabat manusia ingin pada bersedekah. Ada sahabat Nabi Abu Umamah ya, dia duduk di sampingnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika kanjeng Nabi menganjurkan untuk bersedekah, para sahabat manusia ini bersedekah. Ya, dia ada di samping kanjeng Nabi, diam saja. Tapi mulutnya ini komat-kamit. Ya, dua bibirnya bergerak. Ya, komat-kamit. Kemudian ditanya oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kepada Rasulullah SAW, innaka nurriku syafatain, famada taqulu inda dhalik. Wahai Abu Umamah, aku lihat dari tadi mulut ente kumat amin aja. Apa yang dibaca ya pada saat itu? Kemudian faqala Abu Umamah al-Bahili. Abu Umamah berkata, ya Rasulullah, ar-nas yatasaddaquna wa laysa li syai'un atasaddaqu bihi fa aqulu fi nafsi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rasul, ketika engkau itu menganjurkan para sahabat manusia untuk bersedekah, mereka pada sedekah. Saya ini enggak punya apa-apa ya Rasul, enggak punya duit ya. Akhirnya dalam diri saya ya, mulut saya baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kata kanjeng Nabi, ya Abu Umamah, hadi kalimat khairun laka min madadi hadhihi tatasaddaqu bihi 'alal masakin. Wahai Abu Umamah, ya, kalimat-kalimat yang kau bacakan itu lebih baik daripada kamu, daripada engkau memberikan emas dan yang engkau sedekahkan kepada orang fakir miskin. Berarti apa? Bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah itu bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Dan pahalanya begitu besar, timbangannya begitu berat, ya, mudah untuk diucapkan. Makanya kita itu jangan Ahlussunnah wal Jamaah, NU dan sebagainya, ya, para ulama menyusun itu zikir-zikir setelah sholat, ya, bidu beri sholat di dalam kitab Al-Adhkar, ya, dari awal sampai akhir. Ada biasanya orang di dalam sholat zikiran subuh sama maghrib itu berbeda, ya, dibandingkan zikiran isya, zuhur sama asar.
biasanya itu maghrib sama subuh itu lebih panjang, ya, dipakai itu sudah dirancang ya oleh para ulama berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang fadilahnya begitu besar, ya, mudah untuk diucapkan tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala begitu besar. Kemudian ya kata saya berarti Imam Abdullah bin Haddad dalam kitab Masail Hidayah wal Wasaya Imaniyah dalam pembahasan yang sama dikatakan bahwa Allah alaihi wasallam berkata, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqitu Ibrahim alaihi salam lailata usriya bi, faqala ya Muhammad, iqra ala ummati minni assalam." Ya, kata kanjeng Nabi, ya, aku dulu pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika aku di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada wahai Muhammad, ya, bacakanlah dariku untuk umatku, ya, berikanlah salam kepada umatmu dari aku. Wa ukhbirukum anna jannata thayyibatun, turbatun, qudbatun ma wa annaha qi'anu wa an darsaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Ibrahim AS, aku berikan, ya, aku ceritakan, aku kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu ya debunya aja bagus, debunya aja indah, dan airnya itu segar, dan di dalam surga itu ada satu ladang yang luas, yang apabila seseorang itu ahli bumi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu nanti Allah jadikan itu tanduran di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ucapkan itu menjadi sia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi wasallam, berkata kanjeng Nabi Muhammad SAW di hadis kalimatul arba', ya, mengenai 4 kalimat ini, man qala hunna, ya, qurisat lahu bi kulli wahidah minha syajarah fil jannah. Kata kanjeng Nabi, ya, siapa orang itu, ya, siapa orang, ya, mengucapkan, ya, satu dari kalimat itu saja, maka dari ucapannya itu diwujudkan itu di surga, ya, seperti menanam sebuah satu pohon di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, taruh satu pohon. Alhamdulillah, taruh satu pohon. Nah, dalam hidup kita itu berapa kali kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Tanduran kita banyak. Ya, tandurannya banyak. Doa pun begitu. Ya. Masya Allah, ya. Semua dalam Nabi Muhammad SAW, kalau kita mati ilmunya, nanti fadilahnya, oh, seakan-akan kita tidak mau meninggalkan itu semua. Ya. Waqala alaihi salatu wasallam, dia Abi Darda radhiyallahu anhu, kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, ya, kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Wahai Abu Darda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fa innaha bagian salihah wa hunna tuhtina al-khataya kama tuhti syajar warwa. 4 kalimat itu, ya, adalah bisa ngerontokin dosa-dosa kamu seperti halnya dedaunan rontok, dedaunan yang kering rontok dari pohonnya. Ya. Kalimat itu bisa ngerontokin dosa kita seperti halnya rontoknya dedaunan yang kering dari pohonnya. Ya. Banyak itu amalan-amalan. Dalam kitab Syarahul Ummah Muhammadiyah dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Malik Hasan, utama umat kanjeng Nabi Muhammad, ya, wudunya kita kalau digali itu, ya, melebur dosa, ya. Kemudian, ya, bacaan tasbihnya kita melebur dosa, ya. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya mukaffiratun, melebur dosa. Ya, banyak amalan-amalan yang kayaknya itu remeh di hadapan kita, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Kemudian dikatakan, wa qala alaihi salatu wasalam, berkata Nabi Muhammad SAW, bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya, la haula wala quwwata illa billahil azim, innaha kanzun min kunuzil jannah, la haula wala quwwata
wa taala. Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha dawa'un min tis'ati wa tis'ina da'an adnaha al-hamd. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, ya, ucapan la haula wala quwwata illa billah itu menjadi obat dari 99 penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan semuanya bukan dari Allah Subhanahu. Itu menjadi syifa, menjadi dawa min tis'ati wa tis'in, dari 99 penyakit yang minimal penyakitnya adalah al-hamu. Ya, hamu itu rasa gelisah, susah, tumpuk bulu hidup, ya. Baca banyak la haula wala quwwata, apalagi penyakit yang lain sama, ya. Banyak Allah menjadi syifa, menjadi obat. Wa qala alaihi salatu wasalam, man kana lillahi alaihi ni'matun wa habba baqa'uha falyuksir min la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian katakan Nabi dalam riwayat yang lain, ya, siapa orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dan dia ingin, dia senang itu nikmatnya tetap kekal, tetap nempel sama dia, maka perbanyaklah ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kalau dikasih nikmat, ya, pengen nikmatnya itu tidak hilang, pengen nikmatnya itu terus sama kita. Udah banyakin baca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, qala sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah bihamdi tulisat lahu nakhlatun fil jannah wa man qalaha mi'ata marrah ya kutibat lahu alfa hasanah wa hudatat anhu alfa qadinah. Dalam riwayat dikatakan siapa orang yang baca subhanallah bihamdi, ya, maka nanti setiap ucapannya itu, ya, diwujudkan oleh Allah, ditandur seperti pohon kurma di surganya Allah Subhanahu. Setiap mengucapkan itu, ya, satu pohon, setiap ucapan satu pohon. Dan siapa orang yang mengucapkan kalimat tadi 100 kali, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi dia 1000 kebaikan, ya, 1000 kebaikan, dan dihapus olehnya 1000 kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu diucapkan, ya. Subhanallah biasa di salat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bilangannya itu bukan ulama yang bikin, ya. Habis salat baca 33 kali subhanallah dan lainnya, itu bukan ulama, langsung itu maksud warid dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai itu 33 kali. Bahkan guru saya mengatakan jangan sampai, ya, kamu ketika sholat, ya, melupakan wiridan subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, walaupun kamu dalam keadaan sibuk. Lah, sibuk, ya, habis sholat boleh kamu baca dalam keadaan berjalan, boleh kamu baca dalam keadaan naik kendaraan. Walhasil setiap habis sholat jangan kamu lupakan itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, walaupun kamu dalam keadaan sibuk. Sibuk boleh badan kita, tangan kita, tapi hati kita, mulut kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fadilahnya cukup besar. Allah a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ya. Ketika seseorang dia berhasil, apakah benar ingatannya seberapa detik itu hilang? Berapa sih? Ya. Ketika orang, ya, bersin, ya, memang menurut penelitian, kenapa kita itu hikmah ketika orang bersin, ya, mengucapkan alhamdulillah, ya. Karena sebagai penelitian mengatakan ketika kita bersin itu ingatan kita hilang, ya. Sampai berapa detikkah itu, atau berapa kurang dari itu, ya, wallahu alam. Walhasil menurut penelitian, ya, itu ketika kita bersin, ya, ingatan kita hilang. Maka ketika, ya, kita sadar, kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau ditanya berapa detikkah, ya, saya nggak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab, ya. Ya, karena itu hikmahnya.
Kenapa? Ya, ketika kita bersih itu harus ya mengucapkan disunahkan baca alhamdulillah, karena kita dihidupkan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sunnahnya lagi, ya, wajibnya lagi ketika orang itu bersih baca alhamdulillah, yang mendengar mendoakan. Timbal balik mendoakan lagi yahdikumullah wa yasrifu balakum. Ya, memang benar. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu. Coba kalau kita mau bersin kagak jadi, ya, kita mau bersin kagak jadi, sampai marah-marah ke mulut. Kenapa? Itu nikmat dari Allah Subhanahu. Saya tidak bisa jawab kalau tanya berapa ketika. Ya. Ada lagi? Mungkin. Dan Allah Al-Bismillah Al-Fatihah. وأهل الجنة وأهل التقوى ولا تجعلنا وإياكم من أهل البيت إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك